السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang kita akan berdiri hanya berdua berhadapan dengan Allah. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman, tanpa penterjemah, langsung. Disitulah kita akan ditanya oleh Allah, dan disitulah hisab. Ada dua jenis hisab, al-'ard dan munaqashah. Ada hisab yang hanya ditampakkan saja, seluruh dosa-dosa kita, kesalahan kita ditampakkan oleh Allah, kita melihat, tapi kita tidak ditanya. Bahkan Allah mengampuni. Kita berharap yang seperti ini atau lebih dari itu, bi ghairi hisabin wal 'adzab. Yang kedua, munaqashah. Ditanya dan harus dijawab, ditanya dijawab, ditanya harus dijawab. Ini bagian dari azab. Menakutkan sekali. Berdiri di hadapan Allah, pemilik seluruh jagat raya alam semesta termasuk diri kita, bertanya kepada kita tentang apapun yang pernah kita lakukan tanpa penterjemah. Lalu Nabi mengatakan, seandainya kalian melihat seperti yang aku lihat, seandainya kalian mendengar apa yang aku dengar. Dan tidak mungkin, kan? Tidak mungkin kita bisa melihat persis seperti yang Nabi lihat, bisa mendengar apa yang Nabi dengar. Nabi kuat. Dalam keadaan seperti itu Nabi kuat. Masih bisa senyum, jenaka, bersenang-senang dengan wanita dan seterusnya. Kita insya Allah nggak kuat. Seandainya kita diberi sebagaimana Allah memberi kepada beliau, mendengar siksa kubur dan seterusnya, jeritan orang-orang yang sedang disiksa di kubur, kita tidak, bahkan makan saja tidak bisa, minum tidak bisa. Maka kata Nabi, habis manusia. Seandainya manusia mendengar jeritan kubur, habis. Ya, kita lanjut 407. Wa an Abi Barzah, dari Abu Barzah, namanya adalah Nadlah bin Ubaid al-Aslami. Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin, tidak bergeser dua telapak kaki seorang hamba. Qadama ini ada huruf yang hilang. Apa? Nun. Qadamani kan dua. Kenapa nunnya hilang? Isim musanna yang menjadi mudhaf, maka bihadfin nun, nunnya harus dihilangkan karena ini mudhaf ilaihnya abd, ya. La tazulu qadama 'abdin,
tidak bergeser dua telapak kaki seorang hamba. Nanti maksudnya, ketika dibangunkan dari alam kubur, belum bergeser, bangkit, kan berdiri itu, belum bergeser, belum ke sono, belum ke sini, masih di situ. Ya. Hatta yus'ala an umrihi, sudah ditanya, belum bergeser, begitu bangun dari kuburannya, belum bergeser kedua kakinya, sudah ditanya tentang umurnya. Fima afnahu, dipakai untuk apa saja. Dari masa mudanya, kemudian memasuki masa tua, terus sampai usia senja, sampai menjelang sakaratul maut. Apa saja yang dilakukan. Ada yang tertinggal? Tidak ada. Ya. Dari kita akil balik mungkin umur belasan tahun, sampai kita umur 70 tahun, 75 tahun, ada yang 80 tahun. Tidak ada yang tertinggal, semuanya ditanyakan. Ya. Kemana saja, apa yang dilakukan, dan seterusnya. Berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, satu persatu. Wa an ilmihi, setelah ditanya tentang umurnya, usianya, yang kedua ilmu. Masing-masing kita kan punya ilmu, tahu tentang wajibnya sholat 5 waktu, ya. Tahu tentang haramnya ghibah, tahu tentang dilarangnya motong jenggot, dilarangnya isbal. Nah, akan ditanya, diamalkan apa tidak? Fima fa'ala fih. Gitu. Ada dua, diamalkan oleh diri kita dan disampaikan minimal para anak istri. Apabila bisa lebih bagus. Punya tetangga, punya teman, punya jamaah, disampaikan. Yang ketiga, wa'an malihi, tentang hartanya. Untuk harta ada dua. Kalau ilmu ada satu, umur ada satu, harta ada dua. Min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan harta itu. Gaji tiap bulan halal, atau hadiah-hadiah yang gak jelas, atau bahkan riswah, suap, atau dia ambil sendiri, atau dia mengkhianati perusahaannya. Perusahaan melarang dia menerima sesuatu dari klien misalnya, dia terima. Jelas ini haram, kecuali perusahaan membolehkan. Dan jarang tentunya perusahaan yang membolehkan seperti ini, karena akan merugikan. Wa fima anfaqahu, kemudian harta itu diinfakkan kemana? Jalan Allah apa jalan setan? Karena infak itu ada dua. Infak itu bisa di jalan Allah, bisa di jalan setan. Secara kaidah bahasa namanya infak. Nah, masuk dalam bahasa kita Indonesia, seolah infak itu pasti di jalan Allah. Tidak. Ya. Balladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Salah satu ciri hamba-hamba Allah yang baik adalah ketika dia menginfakkan harta itu tidak terlalu boros, tidak terlalu pelit. Kalau yang dimaksud infak itu di jalan Allah, ya semakin boros semakin baik, kan gitu.
Dia punya uang 1 miliar, dia infakkan 900 juta. Ini kan boros, ya kan? Buruk apa baik? Tentu baik. Gitu. Maka yang dimaksud infak di surat Al-Furqan itu dan di beberapa riwayat adalah mengeluarkan harta untuk kita makan sendiri. Itu pun bagian dari infak. Ya. Maka dikatakan di sini min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta itu didapat dari mana? Setelah dapat, kemudian diinfakkan kemana? Dibelanjakan kemana? Jalan Allah atau jalan setan? Yang terakhir, wa an jismihi fima ablahu. Tentang jisimnya, jasadnya, fisiknya, badannya dipakai untuk apa? Sehingga akhirnya menjadi bongkok, menjadi kurus, menjadi nggak bisa jalan, hanya berbaring karena umur sudah 80 tahun, 90 tahun, rata-rata kan begitu. Itu dihabiskan kemana? Berapa banyak saudara-saudara kita yang akhirnya badannya payah karena sering menolong orang, karena terlalu jauh berjalan demi mencari ilmu, sampai kulit kaki pada mengelupas. Dia berjalan mengarungi padang pasir, kan banyak terjadi seperti itu. 500 tahun yang lalu, 700 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, banyak imam-imam kita. Itu masih ingat barangkali Abu Hatim bertiga dengan temannya ketika masih muda dalam perjalanan mencari ilmu. Terus berjalan dan tersesat. Kita tahu tersesat di padang pasir hampir-hampir seperti tersesat di dalam hutan. Nggak tahu arah kemana. Terus berjalan, iya kalau mendekati perkampungan, kalau justru menjauhi, tersesat. Sampai habis perbekalan. Makanan, minuman habis. Terus berjalan dengan tertatih-tatih. Karena tentu ya lapar, ya haus. Berhari-hari. Sampai salah satu dari mereka sudah tidak sanggup lagi meneruskan perjalanan. Sudah kepayahan. Maka tumbang satu. Ditinggal oleh dua orang ini. Ya. Ini karena mereka berilmu. Kalau tidak berilmu, seperti orang-orang kafir itu, nggak setia kawan. Mestinya tumbang satu, tumbang semua. Ya, ikut tumbang aja, setia kawan. Ya. Ini jahil. Ya. Nah, ini mau nolongin nggak bisa, boro-boro mau nolongin. Jalan sendiri saja begitu payah, tertatih-tatih. Maka sudah, tinggalkan. Tinggal dua. Nggak lama, satu lagi sudah nggak bisa bertahan lagi. Sudah tidak bisa meneruskan perjalanan lagi. Tinggal Abu Hatim seorang diri. Terus berjalan, tinggalkan dua temannya. Nggak lama pada Ramadan Allah pertemukan dengan satu rombongan kafilah. Ditolong, kemudian yang dua juga disamperin, akhirnya ditolong, akhirnya selamat. Ini ilmu, berkah dari ilmu. Coba kalau tidak dengan ilmu, udah setia kawan, udah tungguin aja di sini. Ya, insya Allah nggak akan ketemu dengan rombongan itu. Ini salah satu di antara ribuan kisah bagaimana ulama-ulama kita begitu beratnya mencari ilmu. Bukan ibadah ya, bukan ibadah. Ibadah berat bisa dihitung. Ya, paling ya di Mina, di Musdalifah itu pun kan karena berdesak-desakan ya. Zaman dulu ya insya Allah tidak berdesak-desakan. Ibadah
justru Allah tidak mau, tidak ingin orang beribadah dengan berat. Allah ingin kita beribadah itu nyaman, tenang, adem, ya. Adapun ilmu luar biasa, harus ditempuh dengan cara-cara seperti itu. Dan ini sekali lagi bukan satu dua, ribuan kisah seperti itu. Bagaimana ketika Abu Hatim dan dua temannya nanti berdiri di hadapan Allah, ditanya, untuk apa engkau habiskan umurmu, fisikmu, untuk apa? Dijawab dengan seperti ini. Begitu bahagianya, begitu bangganya menjawabnya. Bandingkan dengan sebagian kaum muslimin yang ahli maksiat. Dia kurus, kering, dia bongkok, dia rusak paru-parunya, rusak ginjalnya karena sering minum khamr, narkoba. Ya, akan ditanya. Jawabannya tentu sangat berbeda jauh. Ya. Ya, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Di sini riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan sahih, dan penilaian ini tidak sama dengan penilaian Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, karena beliau mengatakan hadis ini dhaif. Tetapi karena banyak syawahid, beliau panjang lebar terangkan tentang sanad hadis ini. Pada intinya bahwa hadis ini bisa dijadikan hujjah karena ada syahid-syahid dari hadis lain. Banyak hadis lain yang tidak dhaif yang semakna dengan hadis ini. Maka menurut beliau hadis ini bisa dijadikan hujjah. Ya, fiqhul hadis ada 6. Yang pertama, ni'amullahi 'alal 'ibadi katsiratun. Nikmat-nikmat Allah kepada hambanya itu sangat banyak. Kalau kita mau coba-coba hitung, nggak bakalan bisa. Walaupun dengan kalkulator yang sangat canggih, nggak akan ketemu, nggak akan pas. Ya. Karena berapa banyak yang kita anggap itu bukan nikmat, sebetulnya nikmat. Kita menganggap, waduh musibah nih, lupa. Padahal itu nikmat. Salah satu nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, kita punya sifat lupa. Seandainya kita tidak punya sifat lupa, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita alami, apapun yang kita lakukan, ingat semua, tidak nikmat kita hidup. Ya. Kita alhamdulillah diberi salah satu nikmat, yaitu lupa. Ya. Maka kita kadang nyaman ngobrol, berbincang dengan saudara kita, kita lupa dia pernah menyakiti kita, mendolimi kita, kita lupa. Alhamdulillah. Coba kalau kita ingat terus, ya, maka lupa adalah salah satu nikmat. Ya. Asal jangan lupa mulu, ya. Selasa ngaji, Kamis sudah lupa. Ya tentu ini bukan nikmat. Ya. Lupa yang tadi, ya. Bukan lupa pelajaran. Walidzalika sayas'aluhu Allahu 'anil na'imil ladzi kana fi. Oleh karena itu Allah akan bertanya tentang nikmat-nikmat itu. Alangkah bahagianya ketika nikmat-nikmat itu ditanya oleh Allah, engkau apakan? Untuk saya bangun masjid, ya Allah. Untuk saya bangun pesantren, ya Allah. Untuk menolong saudara saya, ya Allah. Untuk menyantuni fakir miskin, ya Allah. Betapa bahagianya, betapa bangganya
kita bisa menjawab seperti itu. Al-'abdul mu'minu yada'u ni'amallahi fima yurdillah. Seorang hamba yang beriman akan meletakkan, menjadikan nikmat-nikmat Allah itu dalam apa yang diridhoi oleh Allah. Allah ridho apa tidak nih kalau saya beli motor sekian ratus juta, duit ada, kecil, ya, kaya. Apa Allah ridho nih? Apa tidak lebih baik buat umroh misalnya, atau memberangkatkan saudara-saudara kita yang sudah pingin umroh? Banyak kan teman-teman kita ya, dengar kita cerita umroh tuh pada ngiler pengen ya, tapi nggak kebayang ya. Itu motor ratusan juta bisa buat berapa saudara kita ya. Nggak kepikiran. Coba kita kepikiran ya. Apa nikmatnya? Padahal dengan 15 juta, 20 juta kebeli motor. Fungsinya sama. Ya. Roda sama-sama 2 motor. Hujan sama-sama kehujanan, panas kepanasan, ya. Kenapa bisa ratusan juta? Ya. Khawatir kesombongan. Ya. Dan biasanya seperti itu. Ring rame-rame gitu. Kamu sendirian malam-malam gitu ya, orang udah sepi gitu, baru naik motor gede, kan jarang gitu ya kan. Bahkan ketika jalan sepi nggak mau ya, suruh sopirnya ya ini, udah masuk kota baru apa coba kalau bukan kesombongan, pamer ya. Al-hathu ala ightinamil hayati fima yurdillaha ta'ala. Anjuran untuk menghabiskan kehidupan di dunia ini dalam apa yang diridhoi oleh Allah. Intinya Allah ridho apa tidak? Gitu. Walaupun mungkin manusia nggak ridho, bahkan mungkin istri tidak ridho, bahkan mungkin anak-anak nggak ridho, tapi Allah ridho, nggak usah pusing. Ya. Dan Nabi ditegur. Nabi tidak ditegur. Ketika Nabi mencari ridho istri-istrinya dengan mengharamkan madu, ditegur langsung. Surat At-Tahrim itu kan, kenapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan hanya untuk mencari ridho istri-istrimu? Ya, maka ini pelajaran besar bagi kita. Jangan pernah mencari ridho istri kita dengan membuat Allah murka. Kalau Allah ridho, tidak perlu kita takut dengan marahnya istri. Ya. Kita kasih bantuan ke ibu kita, kita datangi ibu kita. Apakah harus minta izin dengan istri? Jangan. Jangan. Ya. Justru istri yang baik itu mendorong suaminya untuk jangan lupa mendatangi ibunya, membantu ibunya, dan seterusnya. Ya. Nah, tidak tergantikan oleh siapapun. Kedudukan ibu itu tidak tergantikan oleh siapapun. Termasuk mertua, beda. Ibu-ibu, mertua-mertua, beda. Salah satu kezaliman adalah menyamakan yang berbeda. Tentu berbeda orang tua dengan mertua, berbeda. Jangan disamakan. Nah, hari ini ada syubhat seolah mertua dengan orang tua itu sama-sama orang tua. Tidak. Tidak, ya. Bolehkah berbuat baik kepada mertua? Tentu boleh sekali, bahkan dianjurkan. Ya. Yang tidak boleh tadi menyamakan yang berbeda. Kalau dibalik sama-sama zalim, membedakan yang sama. Ya. Anak kan sama tuh, nah kita bedakan.
Ini pun zalim. Anak tentu sama kedudukannya, mau laki mau perempuan nggak ada bedanya. Dalam hal nafkah, dalam hal waris tentu beda. Masing-masing diletakkan di tempat masing-masing. Hifdzul jismi mimma harramallah, menjaga jisim fisik dari apa yang diharamkan oleh Allah. Maka jangan sampai fisik kita menjadi rusak, dan itu biasanya karena sesuatu yang haram. Maka ketika ada yang haram tapi bisa menyembuhkan, Nabi mengatakan itu kelihatannya. Bisa sembuh misalnya dengan minum khamr 1 sendok atau setengah sendok misalnya, dengan minum darah setetes 2 tetes misalnya, sembuh. Maka ada keburukan setelah sembuh, hanya kita nggak tahu, Nabi tahu. Maka jangan pernah coba-coba mengobati penyakit kita dengan darah, khamr, daging babi, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau toh sembuh, nanti akan muncul keburukan yang lebih besar. Karena pada hakikatnya yang haram itu bukan obat. Wa ayyata'allama al-insanu al-'ilma an-nafi'a faya'mal bihi khalisan lillah. Seorang manusia diwajibkan untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu itu dia beramal dan ikhlas karena Allah. Dan ini tidak ada pilihan. Saya nggak pilih mau jadi ulama, mau jadi ustadz, ya sudah saya nggak belajar ilmu agama. Nggak ada pilihan. Mau kita, siapapun kita, bahkan kita seorang dokter, seorang insinyur, wajib tahu mana yang haram, mana yang halal. Wajib tahu tentang tauhid, tentang manhaj, tentang akidah. Yang nggak wajib barangkali hafalnya ya. Dalilnya ini surah sekian, ayat sekian, riwayat hadis, riwayat ini. Ini yang nggak wajib. Adapun ini halal, ini haram, ini hak, ini batil, siapapun dari kita wajib tahu. Ya. Yang terakhir, mas'uliyatul insani yaumal qiyamah wa annahu muhasabun ala amalihi. Pertanggungjawaban manusia nanti pada hari kiamat, dia akan dihisab satu persatu, tidak ada yang tertinggal. Walaupun sekedar iseng ngumpetin sendal teman sebelah ya, sampai teman ini berjalan ingkling, tahu ingkling ya, jalan kaki satu karena sendal sebelahnya antum umpetin ya, akan ditanya apa enggak ini? Akan ditanya. Jangan kira bercanda iseng-iseng, enggak ya, dia akan terdolimi ya. Ya, kita lanjut 408. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Rasulullah pernah membaca ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu dia menghabarkan isinya. Dianya siapa? Dianya bumi. Pada hari itu bumi menghabarkan tentang dirinya. Apa maksudnya? Ya, jangankan kita, sahabatnya nggak tahu apa maksud ini. Sebelum dikasih tahu oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi bertanya, "Atadruna ma akhbaruha?" Ya. Ayat tadi kan berbunyi pada hari itu bumi menghabarkan tentang dirinya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Tahukah kalian apa yang dimaksud khabar bumi? Bumi menghabarkan tentang dirinya? Dijawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang
tahu. Lalu Nabi mengatakan, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin, yaitu bumi akan mengkhabarkan tentang hamba laki-laki dan perempuan, siapapun manusia, bima amila ala dhuhriha, tentang apa yang dilakukan oleh si fulan dan si fulana, siapapun manusia laki dan perempuan di atas bumi. Bumi tahu apa tidak? Kita mencuri, bumi tahu apa tidak? Ya tahu. Kita mencuri kan dinempel di bumi. Kita minum khamar, bumi tahu? Tahu. Kita sholat malam, gak ada yang tahu, menangis takut kepada Allah, bumi tahu apa tidak? Tahu. Apapun yang kita lakukan, bumi tahu. Nah, pada hari itu tuhadditsu akhbaraha, bumi akan mengkhabarkan si fulan begini, si A begini, si B begini, di tanggal sekian, di tahun sekian, dikabarkan semua. Tidak ada yang terlewat. Luar biasa. Wa taqul, bumi mengatakan, amilta kadza wa kadza fi yaumi kadza wa kadza, engkau telah berbuat ini di hari ini, ya. Engkau pernah minum khamar di bumiku sebelah sini, ya, di hari anu, di tanggal sekian, di jam sekian. Engkau pernah memberitahu kepada orang bahwa minum, makan pakai tangan kiri tidak boleh, haram, ya, di hari anu, di tempat ini, semua dikhabarkan. Betapa bahagianya ketika khabar itu adalah kebaikan dan kebaikan. Fahadhihi akhbaruha, ini yang dimaksud dengan khabar bumi. Barangkali hadis ini akan membuat kita takut. Seandainya kita ada niat untuk melakukan maksiat, apa korupsi, apa berbohong, apa sumpah palsu, karena bumi tahu semua. Tidak mungkin kita tidak berada di bumi. Fiqhul hadis ini sama, riwayat At-Tirmidzi ada 4. Khairu ma fassara bihi kitab Allahi huwa kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik orang yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran adalah, sebaik-baik tafsir Al-Quran adalah tafsir dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebaik-baik, nggak mungkin salah. Dan sering sekali Nabi menafsirkan seperti itu. Nah, antum jangan salah paham. Oh, berarti sebaik-baik, berarti ada yang baik juga tapi tidak sebaik itu, ya. Berarti boleh, bukan dari Nabi, ya. Tidak, tetap semuanya dari Nabi. Hanya para sahabat itu tidak membawakan ucapan Nabi, gitu. Ambil contoh ketika Abu Hurairah, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas memotong jenggotnya segenggam. Mereka bertiga tidak mengatakan, aku berbuat seperti ini karena perintah Nabi, enggak. Atau aku memotong jenggotku segenggam ini karena aku melihat Nabi, enggak. Ya. Atau Nabi pernah berkata kepadaku, potonglah jenggotmu setelah segenggam, enggak.
Jadi nggak ngomong apa-apa, itu Abu Hurairah, Ibnu Umar motong jenggot segenggam. Wajib kita husnudzon, haram kita suudzon. Apa? Tidak mungkin Abu Hurairah, tidak mungkin Ibnu Umar sengaja menyelisihi Nabi SAW. Kita husnudzon, pasti Abu Hurairah, Ibnu Umar melihat atau mendengar, cuman nggak dibawakan. Karena sekali lagi nggak mungkin sahabat itu berani menyelisihi Nabi SAW. Mereka bertiga berani memotong, bukan cuma bertiga ya. Artinya umumnya sahabat, cuman yang ada riwayat tiga itu. Ya. Ketika tidak ada riwayat, bukan berarti para sahabat tidak seperti itu. Ya. Riwayat itu dari satu sahabat, dua sahabat cukup. Ya. Yang assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh diganti dengan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kan cuman siapa? Cuman Ibnu Mas'ud kan? Nggak ada riwayat Ibnu Abbas, Aisyah, Abu Hurairah. Tapi apakah dijadikan pegangan oleh para ulama? Iya. Walaupun cuma Ibnu Mas'ud, cuma Ibnu Mas'ud riwayatnya yang mengatakannya. Adapun yang mengamalkannya ya banyak sekali, cuman nggak ada riwayatnya. Jadi ada riwayat satu saja sudah cukup. Ini menunjukkan bahwa Allah menjaga agama ini. Tidak ada syariat yang akhirnya tersembunyi dari umat ini. Akhirnya umat ini tahu dari satu sahabat. Ya. Nggak ada ulama yang mengatakan tolak riwayat Ibnu Mas'ud, kan dia sendirian. Ya minimal 5 orang lah, 7 orang, nggak ada. 1 orang sudah cukup. Ya. Nah, Islam tidak mengenal sistem demokrasi. Kalau demokrasi harus banyak. Islam tidak, sangat menghargai orang yang berilmu. Orang yang berilmu, para sahabat itu sangat dihargai oleh Islam. Maka walaupun seorang diri dipegang, sekali lagi seorang diri riwayatnya, bukan Ibnu Mas'ud seorang diri yang mengganti assalamualaikum menjadi assalamu ala nabi dalam at-tahiyat itu. Ini termasuk ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, ditafsirkan langsung oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ada yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Misalnya yauma tabyaddu wujuh, hari ketika wajah mereka memutih dan hari di mana wajah orang-orang menghitam. Tafsiran dari Ibnu Abbas, orang-orang yang wajahnya menghitam adalah ahlul bidah, ahli bid'ah. Ya. Apakah Ibnu Abbas ngarang sendiri? Tentu tidak. Tentu dari Nabi SAW, tapi tidak dibawakan oleh Ibnu Abbas. Ya. Ini jangan sampai seperti yang kita dengar beberapa tokoh, terutama di negeri kita, bahwa siapapun boleh menafsirkan Al-Quran. Ibnu Abbas kan boleh. Kan dia bukan Nabi, bukan Rasul, bukan maksum. Sama dengan kita kan, bukan Nabi, bukan Rasul, tidak maksum. Itu yang jangan sampai terjadi. Ya, ada. Di negeri kita ini beberapa tokoh yang berpendapat boleh, namanya juga tafsir. Menurut saya tafsir ya seperti ini. Menurut Anda beda lagi ya, itu hak Anda. Ini bahaya. Tidak boleh. Ilmu tafsir Al-Quran ketika Nabi wafat sudah sempurna apa belum? Sudah jadi, nggak boleh, nggak mungkin berkembang. Ya. Kecuali pembuktian, ya. Pembuktian itu kan bukan ilmu ya, sekedar pembuktian saja. Di zaman Nabi, apa yang terdapat dalam surat Ar-Rahman bahwa ada air tawar dan air laut terpisah, kan beliau juga nggak kasih tahu ini laut mana. Ya, sekarang kan ketemu kan. Gitu. Terus yang ada di surat Yasin bahwa ada pohon yang
baru dipetik, ya, kayunya, daunnya baru dipetik bisa langsung dibakar dan nyala, ya. Nabi nggak tahu pohonnya ada. Nah, sekarang diketemukan itu, ya. Nah, ini bukan ilmu tafsir, ini pembuktian saja, ya. Bukan berarti di zaman Nabi tidak sempurna ilmu tafsirnya. Kalau pembuktian ya banyak sekali, sangat banyak sekali. Hati mereka sesak, seolah mereka ke langit, gitu. Kan para sahabat belum pernah ada yang ke langit. Nah, sekarang banyak yang mengalami. Ketika kita langsung ke langit, ke atas dengan begitu cepatnya, sesak dadanya. Zaman itu kan belum terbukti. Apakah ini kemudian dikatakan ilmu baru dalam tafsir? Tidak, sekedar pembuktian. Tanpa bukti itu kita percaya insyaallah. Al-hathu ala fi'li ta'ati wal bu'di 'anil ma'siyati. Anjuran untuk melakukan ketaatan dan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Jadi kalau maksiat itu jangan berzina, tidak berzina, tidak minum khamr, tidak berjudi, ya, belum cukup, ya. Bukan tidak minum khamr, tapi bukan tidak berzina, tapi jauh dari zina, jauh dari khamr, jauh dari judi. Karena berapa banyak orang yang tidak berzina tapi dia dekat dengan zina. Berapa banyak orang yang tidak minum khamr tapi dia dekat dengan khamr. Banyak teman-temannya yang pemabuk. Bahkan dia memegang, bahkan dia menuangkan. Bolehkah? Tentu tidak boleh. Untuk kemaksiatan harus jauh. Qudratullahi ta'ala fi intaqi ma sya'allahu min khalqihi. Allah mampu membikin apapun ciptaan Allah bisa ngomong, bisa bicara, ya. Salah satunya bumi. Jika Allah menghendaki, maka bumi yang kita injak ini bisa bicara, nanti akan bisa bicara. Pernah dengar pohon kurma bisa nangis? Nah, ketika Rasulullah dibikinkan mimbar. Ketika Rasulullah dibikinkan mimbar 3 tingkat begitu. Semenjak dibikinkan mimbar ini, Rasulullah khutbah di mimbar. Tadinya di dekat pohon kurma itu, dipegangi sambil beliau berkhutbah. Semenjak dibikinkan mimbar atas usul seorang wanita, anaknya apa istilah kita, tukang kayu, najjar, beliau pindah. Khutbahnya tidak lagi memegangi pohon kurma itu, tapi berada di mimbar yang baru itu. Nah, pertama kali Nabi memakai mimbar itu berkhutbah, tiba-tiba ada suara tangisan, seperti anak kecil menangis gitu. Para sahabat dengar, Nabi tahu ini dari arah mana, dari arah pohon kurma itu. Beliau dekati, beliau seolah menenangkan gitu, seperti menenangkan anak kecil, mulus-mulus, dan diam, ya. Pohon kurma menangis, ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yushidullahu 'alal 'abdi al-kadbata wa sam'ahu wa basarahu wa jildahu wa yadayhi wa rijlaihi wal ardh. Yang Allah persaksikan kepada para hamba dan akhirnya bisa berbicara adalah mata, telinga, kulit, tangan, kaki, termasuk tanah bumi.
Ya. Nanti akan bisa bicara tangan kita, kaki kita, dan seterusnya. Kama thabata fil kitabi wa sunnati litakumal hujjatud damighatu 'alal 'abdi. Agar apa? Agar tegak hujjah itu. Ya. Agar tegak hujjah nanti di yaumil qiyamah. Allah akan tambahkan, aku tidak zalim. Aku tidak zalim. Nih, ada semua. Allah akan tampakkan keadilannya. Allah tidak zalim. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.